Nah, adapun topik pembahasan kami kali ini adalah yang pertama, pengertian guru profesional, yang kedua, syarat dan karakteristik menjadi guru profesional, yang ketiga, kompetensi guru, yang keempat, ada strategi menjadi guru profesional, dan yang terakhir ada mengenai kinerja guru yang profesional. Pengertian guru profesional. Guru adalah salah satu sosok arsitek yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Profesi guru adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai. Keahlian guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu. Profesional guru yaitu seorang guru yang ahli dalam bidang keilmuan yang dikuasainya. Dituntut bukan hanya sekedar mampu mentransfer keilmuan ke dalam diri anak didik, tetapi juga untuk membantu mampu mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran kompetensi. Di sini meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional baik yang bersifat pribadi, sosial, atau akademis. Syarat menjadi guru profesional, yaitu menurut Umar Hamalik, syarat-syarat profesional guru adalah: yang pertama, memiliki bakat sebagai guru; yang kedua, memiliki kriteria keahlian sebagai guru; yang ketiga, memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi; yang keempat, memiliki mental yang sehat; yang kelima, berbadan sehat; yang keenam, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas; yang ketujuh, guru adalah manusia berjiwa Pancasila; yang kedelapan, guru adalah seorang warga negara yang baik. Baik, yang selanjutnya yaitu karakteristik menjadi guru profesional. Menurut Umar Hamalik dalam Martinus Yamin, syarat-syarat profesional guru adalah: yang pertama, memiliki bakat sebagai guru, kemudian memiliki kriteria keahlian sebagai guru, lalu memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi, memiliki mental yang sehat, berbadan sehat, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. Kemudian guru adalah manusia berjiwa Pancasila dan guru adalah seorang warga negara yang baik. Karena pada dasarnya mengajar bukanlah hanya menyampaikan materi pelajaran saja, akan tetapi merupakan pekerjaan yang bertujuan dan bersifat kompleks. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan keterampilan khusus yang didasarkan pada konsep dan ilmu pengetahuan yang spesifik. Kemudian, sebagaimana halnya tugas dokter yang berprofesi menyembuhkan penyakit pasiennya, maka tugas guru pun memiliki bidang keahlian yang jelas, yaitu mengantarkan siswa ke arah tujuan yang diinginkan.
Lalu, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang keahliannya, diperlukan tingkat pendidikan yang memadai. Kemudian, tugas guru adalah mempersiapkan generasi muda yang dapat hidup dan berperan aktif dalam masyarakat. Dan yang terakhir, pekerjaan bukanlah pekerjaan statis, akan tetapi pekerjaan yang dinamis, yang harus menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian selanjutnya ada kompetensi guru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 10 ayat 1 dikatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Yang pertama ada kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, aktif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik yang berakhlak mulia. Kemudian ada kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemudian bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial berkeluarga. Kemudian yang terakhir ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Kemudian menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu. Baiklah, selanjutnya yaitu strategi menjadi guru profesional. Dalam rangka pengembangan profesionalisme guru secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan berbagai strategi, antara lain yang pertama, berpartisipasi di dalam pelatihan atau in-service training. Bentuk pelatihan yang fokusnya adalah keterampilan tertentu yang dibutuhkan oleh guru untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Pelatihan ini cocok dilaksanakan pada salah satu bentuk pelatihan pre-service atau in-service. Model pelatihan ini berbeda dengan pendekatan pelatihan yang konvensional, karena pendekatannya lebih kepada evaluasi performan nyata suatu kompetensi tertentu dari peserta pelatihan. Nah, yang kedua yaitu membaca dan menulis jurnal atau makalah ilmiah lainnya. Nah, dengan membaca dan memahami banyak jurnal atau makalah ilmiah lainnya dalam bidang pendidikan yang terkait dengan profesi guru, maka guru dengan sendirinya dapat mengembangkan profesionalisme dirinya. Selanjutnya, untuk dapat memberikan kontribusi kepada orang lain, guru dapat melakukan dalam bentuk penulisan artikel atau makalah karya ilmiah yang sangat bermanfaat bagi pengembangan profesionalisme guru yang bersangkutan maupun orang lain. Nah, yang ketiga yaitu berpartisipasi di dalam kegiatan pertemuan ilmiah. Nah, pertemuan ilmiah ini memberikan makna penting untuk menjaga kemutahiran atau up to date hal-hal yang berkaitan dengan profesi guru. Tujuan utama dari kegiatan pertemuan ilmiah adalah menyajikan berbagai informasi dan inovasi tertentu di dalam suatu bidang tertentu. Partisipasi guru pada kegiatan tersebut akan memberikan kontribusi yang berharga dalam pembangunan profesionalisme guru dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Baik, masih pada strategi menjadi guru profesional, strategi yang keempat yaitu melakukan penelitian seperti PTK.
Nah, penelitian tindak kelas yang merupakan studi sistematik yang dilakukan guru melalui kerjasama atau tidak dengan guru lain dalam rangka merefleksikan dan sekaligus meningkatkan praktek pembelajaran secara terus-menerus, juga merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme guru. Nah, berbagai kajian yang bersifat reflektif oleh guru yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional, memperdalam pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya, dan memperbaiki kondisi di mana praktek pembelajaran berlangsung akan bermanfaat sebagai inovasi pendidikan. Dalam hal ini, guru diperdayakan untuk mengambil berbagai prakarsa profesional secara mandiri dengan penuh percaya diri. Jika proses ini berlangsung secara terus-menerus, maka akan berdampak pada peningkatan profesionalisme guru. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu partisipasi di dalam organisasi atau komunitas profesional. Ikut serta menjadi anggota organisasi profesional juga akan meningkatkan profesionalisme seorang guru. Organisasi profesional biasanya akan melayani anggotanya untuk selalu mengembangkan dan memelihara profesionalismenya dengan membangun hubungan yang erat dengan masyarakat. Dalam hal ini yang terpenting adalah guru harus pandai-pandai memilih suatu bentuk organisasi profesional yang dapat memberikan manfaat utuh bagi dirinya melalui bentuk investasi waktu dan tenaga. Pilihan secara bijak organisasi yang dapat memberikan kesempatan bagi guru untuk meningkatkan profesionalismenya. Yang terakhir yaitu kerjasama dengan tenaga profesional lainnya di sekolah. Nah, seseorang cenderung untuk berpikir daripada keluar untuk memperoleh pertolongan atau informasi mutakhir akan lebih mudah jika berkomunikasi dengan orang-orang di dalam tempat kerja yang sama. Nah, pertemuan secara formal maupun informal untuk mendiskusikan berbagai isu atau permasalahan pendidikan, termasuk bekerja sama berbagai kegiatan lainnya. Misalnya merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program sekolah dengan kepala sekolah, orang tua peserta didik atau komite sekolah, guru dan staf lain yang profesional dapat menolong guru dalam memutakhirkan pengetahuannya. Berpartisipasi di dalam berbagai kegiatan tersebut dapat menjaga keaktifan pikiran dan membuka wawasan yang memungkinkan guru untuk terus-menerus memperoleh informasi yang diperlukan dan sekaligus membuat perencanaan untuk mendapatkannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai kinerja guru profesional. Nah, menurut Robert Bakal mengemukakan bahwa manajemen kinerja sebagai proses komunikasi yang berkesinambungan dan dilakukan dalam kemitraan antara seorang karyawan dan penyedia langsungnya. Nah, proses ini meliputi kegiatan yang membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, ini merupakan sebuah sistem yang artinya ia memiliki sejumlah bagian yang semuanya harus diikutsertakan kalau sistem manajemen kerja ini hendak memberikan nilai tambah bagi organisasi, manajemen, dan juga karyawan. Lalu, dalam mengembangkan manajemen kinerja guru, di dalamnya harus didapat hal-hal yang membangun harapan yang jelas serta pemahaman tentang yang pertama yaitu tentang fungsi kerja esensial yang diharapkan dari para guru. Nah, ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, seberapa besar kontribusi pekerja guru bagi pencapaian tujuan pendidikan di sekolah, melakukan pekerjaan dengan baik. Lalu yang kedua yaitu bagaimana guru dan kepala sekolah bekerja sama untuk mempertahankan, memperbaiki, maupun mengembangkan kerja dan diukurnya. Lalu yang ketiga yaitu bagaimana prestasi kerja yang akan diukur. Dan lalu yang terakhir yaitu mengenai berbagai hambatan kinerja dan berupaya menyingkirkannya. Materi selanjutnya yaitu kinerja guru profesional. Robert Bakal mengemukakan bahwa manajemen kinerja sebagai sebuah proses komunikasi yang berkesinambungan dan dilakukan dalam kemitraan antara seorang karyawan dan penyedia langsungnya. Artinya, ia memiliki sejumlah bagian yang semuanya harus diikutsertakan. Kalau sistem manajemen kerja ini hendak memberikan nilai tambah bagi organisasi. Nah, dari ungkapan di atas, maka manajemen kinerja guru terutama
berkaitan erat dengan tugas kepala sekolah untuk selalu melakukan komunikasi yang berkesinambungan melalui jalinan kemitraan dengan seluruh guru di sekolahnya. Dalam mengembangkan manajemen kinerja guru, di dalamnya harus dapat membangun harapan yang jelas serta pemahaman tentang fungsi kerja esensial yang diharapkan dari para guru. Itu terdiri dari 1. Seberapa besar kontribusi pekerjaan guru bagi pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. 2. Bagaimana guru dan kepala sekolah bekerja sama untuk mempertahankan, memperbaiki maupun mengembangkan kinerja guru yang sudah ada sekarang. 3. Bagaimanakah prestasi kerja akan diukur? Dan yang terakhir, 4. Mengenali berbagai hambatan kinerja dan berupaya menyingkirkannya. Selanjutnya, Robert juga mengemukakan bahwasannya evaluasi kinerja guru didesain untuk melayani 2 tujuan. Yang pertama, untuk mengukur kompetensi guru. Kedua, mendukung pengembangan profesional. Sistem evaluasi kinerja guru hendaknya memberikan manfaat sebagai umpan balik untuk memenuhi berbagai kebutuhan di kelas dan dapat memberikan peluang bagi pengembangan teknik-teknik baru dalam pengajaran, serta mendapatkan konseling dari kepala sekolah, pengawas pendidikan, atau guru lainnya untuk membuat berbagai perubahan di dalam kelas. Para evaluator hendaknya mempertimbangkan aspek keragaman keterampilan pengajaran yang dimiliki guru dan menggunakan berbagai sumber informasi tentang kinerja guru. Kinerja guru tersebut terdiri dari 1. Mengobservasi kegiatan kelas. Tujuan dari observasi kelas ini adalah memperoleh gambaran secara representatif tentang kinerja guru di dalam kelas. Yang kedua, meninjau kembali rencana pengajaran dan catatan-catatan dalam kelas. Peninjauan catatan-catatan dalam kelas seperti hasil tes dan tugas-tugas. Lalu yang ketiga, memperluas jumlah orang-orang yang terlibat dalam evaluasi, seperti tidak hanya guru saja, sekolah, lingkungan masyarakat, dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan materi tadi, kami mengambil kesimpulan bahwasannya guru profesional adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalisnya. Nah, seorang guru yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan tercermin dari sikapnya ketika proses pembelajaran. Ia akan selalu mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, sehingga keberadaannya senantiasa memberikan makna profesional. Guru harus memiliki 4 kompetensi yang harus dikuasai, seperti yang sudah kami jelaskan. Guru dan calon guru harus perlu mengetahui bagaimana syarat-syarat menjadi seorang guru profesional, karena calon tenaga pengajar yang akan memberikan ilmu kepada anak-anak bangsa. Seorang guru adalah contoh bagi semua peserta didiknya, karena seorang guru akan berdiri sendiri di kelas untuk memberikan ilmu kepada peserta didik. Jadi, guru adalah sebagai teladan. Kompetensi guru terdiri dari 4 hal, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan terakhir kompetensi profesional. Diharuskan guru memiliki kompetensi ini agar dapat menjadi guru profesional. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.